Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yo, seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter 1062 kemarin, pihak pemerintah dunia mengutus agen terbaik mereka yaitu CP0 untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Belum diketahui jelas sebenarnya apa alasan pihak pemerintah dunia justru ingin menghabisi Dr. Vegapunk. Namun bagi nakama yang penasaran, kalian bisa cek video sebelumnya yang sudah Mimin buat mengenai teori alasan kenapa pihak pemerintah dunia ingin menghabisi Dr. Vegapunk. Nah, berbicara mengenai Dr. Vegapunk, memang sampai saat ini kita juga belum diperlihatkan dengan jelas wujud dari Dr. Vegapunk yang asli, karena sampai dengan chapter 1062 baru diperlihatkan 3 dari 6 kloningan Dr. Vegapunk, yaitu Punk 01 yang bernama Saka, Punk 02 yang bernama Lilith, dan yang terakhir Punk 06 yang bernama Atlas. Mereka semua memiliki wujud dan kepribadian yang berbeda-beda. Menariknya, kepribadian mereka sebenarnya diambil dari sifat kepribadian Dr. Vegapunk yang asli. Jadi setiap punk atau robot asisten dari Dr. Vegapunk ini mewakili satu kepribadian dari Dr. Vegapunk. Di sisi lain memang saat ini, Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bunny sedang bertemu dengan Punk 06 atau Atlas yang memiliki sifat baik. Tetapi yang menjadi masalahnya saat ini adalah apakah Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami nantinya akan terlibat dalam masalah pemerintah dunia dan juga Dr. Vegapunk? Atau justru Luffy hanya akan membantu Jewelry Bunny untuk menyelesaikan masalahnya dengan Dr. Vegapunk? Oke, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, One Piece chapter 1063 nantinya akan diawali dari kubu Zoro, di mana setelah Punk 02 menerima peringatan dari Punk 01 bahwa jangan main-main dengan kelompok bajak laut topi jerami, akhirnya dia pun memutuskan untuk membawa masuk anggota kelompok bajak laut topi jerami. Disinilah petualangan anggota kelompok bajak laut topi jerami dimulai. Mereka yang penasaran dengan Pulau Egghead memutuskan untuk mengeksplor pulau tersebut. Franky yang sangat antusias ingin segera melihat penemuan-penemuan yang dibuat oleh Dr. Vegapunk di Pulau Egghead mulai memasuki sebuah ruangan gedung. Di sini, mereka juga menemukan sebuah hologram layaknya Luffy, Jinbe, Chopper, dan Jewelry Bunny. Nah, menariknya, Lilith yang mendampingi mereka pun juga menjelaskan bahwa benda tersebut memang tidak bisa disentuh kecuali menggunakan sarung tangan khusus. Robin yang sebelumnya penasaran mengenai maksud tubuh utama Stella mulai menanyakan kepada Lilith, namun Lilith tidak mau menjelaskan sampai mereka bertemu dengan Punk 01, yaitu Saka. Kemudian, Shin pun berganti dan memperlihatkan agensi CP0 yang akhirnya tiba di Pulau Egghead. Rob Lucci, Stacy, dan Kaku, tak lupa juga dengan Seraphim Kuma yang ikut dengan mereka. Nah, di sini, para agensi CP0 mulai membagi tugas dan peran mereka untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Rob Lucci paham betul bahwa untuk menghabisi Dr. Vegapunk bukanlah sesuatu hal yang mudah. Apalagi dengan penemuan-penemuan ciptaannya yang kemungkinan besar, Dr. Vegapunk memiliki sebuah senjata yang mematikan. Selain itu, agen CP0 yang mengetahui jika ada kapal bajak laut topi jerami di pulau ini, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Gorosei. Setelah itu kita pun diperlihatkan Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bunny. Nah, setelah mendapatkan makanan dari Atlas, kemudian Atlas pun bertanya kepada mereka mengenai apa tujuan mereka datang ke Pulau Egghead. Jinbe kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak sengaja tiba di pulau ini setelah diserang oleh hiu robot. Bunny yang menyadari bahwa Atlas bukanlah Dr. Vegapunk yang asli, kemudian berkata kepada Atlas bahwa dia ingin bertemu dengan Dr. Vegapunk. Bunny menjelaskan bahwa Kuma yang telah dijadikan senjata cyborg oleh Dr. Vegapunk. Bunny juga mengatakan jika ulah Dr. Vegapunk, Kuma kehilangan ingatannya. Hal itu pun juga membuat Bunny tidak terima, karena Kuma justru menerima nasib yang tragis, di mana dia justru dijadikan budak oleh Tenryubito. Selain itu, Bunny juga menjelaskan bahwa saat ini, Kuma sedang bersama dengan pihak Revolutionary Army, setelah sebelumnya diselamatkan saat terjadinya pertemuan Reverie. Di sisi lain, Luffy, Jinbe, dan Chopper yang mengetahui penjelasan Bunny pun sangat terkejut ketika mengetahui Bunny bertemu dengan Revolutionary Army. Di sini Luffy langsung mengatakan kepada Bunny, apakah kau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Mary Joyce, dan menanyakan mengenai berita pembunuhan Raja Cobra.
Bunny pun kemudian menjelaskan saat itu keadaan benar-benar kacau. Dia tidak mengetahui pasti apa yang sebenarnya terjadi kepada Raja Kobra. Namun yang jelas, berita kematian Raja Kobra memanglah benar. Di sisi lain dia juga bertemu dengan Sabo yang memang saat itu berniat untuk menyelamatkan Kuma. Selain itu Bunny juga sempat melihat Vivi setelah insiden yang terjadi kepada Raja Kobra, di mana Bunny melihat Vivi sedang dibawa oleh beberapa agensi P-Zero. Artinya ada kemungkinan besar jika Vivi memang diculik oleh agensi P-Zero dan diserahkan kepada pihak pemerintah dunia. Jelas Luffy yang mengetahui hal ini pun sangat marah dan ingin menyelamatkan Vivi. Di sisi lain, Jinbei pun kemudian menjelaskan kepada Luffy bahwa tidak sembarangan orang bisa pergi ke tempat itu, apalagi akses menuju ke Mary Joyce sangat dijaga ketat oleh pihak pemerintah dunia. Nah, melihat hal itu, Atlas hanya bisa tersenyum sambil mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk selama ini pastinya memiliki kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, sebelum Kuma dijadikan pacifista, Kuma memang telah menyetujui kesepakatan tersebut dan konsekuensi yang akan dia dapatkan nantinya. Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke kastil Pangea. Di sini kita diperlihatkan salah satu dari Gorosei mengatakan kepada Rob Lucci yang sebelumnya telah memberi laporan bahwa kelompok bajak laut topi jerami berada di Pulau Egghead. Yap, seperti yang kita tahu, sebelumnya pihak pemerintah dunia telah gagal menculik Nico Robin saat berada di negeri Wano. Jelas kesempatan ini pun tidak akan disia-siakan oleh para Gorosei, di mana salah satu Gorosei memerintahkan kepada agensi P-Zero untuk menangkap atau membunuh Nico Robin. Perintah tersebut pun langsung disetujui oleh agensi P-Zero. Mereka kemudian langsung membuat sebuah rencana baru, di mana mereka berniat untuk menghabisi Nico Robin terlebih dahulu, dan baru kemudian mereka akan menghabisi Dr. Vegapunk. Para Gorosei yang mengetahui bahwa kelompok bajak laut topi jerami sedang berada di Pulau Egghead sangat terkejut. Bahkan salah satu dari Gorosei mengatakan bahwa kesempatan untuk menangkap atau membunuh Nico Robin tidak akan datang untuk kesekian kalinya. Selain itu, keberadaan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead tentunya menjadi sebuah ancaman yang sangat serius bagi pihak pemerintah dunia. Salah satu Gorosei juga menjelaskan hal ini karena Dr. Vegapunk telah mengetahui apa yang seharusnya dia tidak ketahui mengenai rahasia yang selama ini disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia. Selain itu, para Gorosei terlihat panik jika nantinya Dr. Vegapunk bertemu dengan Luffy yang memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan Hito Itonomi model Nika. Perlu diingat, Vegapunk adalah orang yang sangat memahami tentang buah iblis. Hal ini diperkuat pada pernyataan Oda Sensei dalam sebuah SBS bahwa akan ada seseorang profesor yang menjelaskan bagaimana buah iblis bekerja. Dan di akhir chapter, salah satu dari Gorosei mengatakan bahwa mereka harus mengirimkan admiral dan pasukan angkatan laut untuk menangkap kelompok bajak laut topi jerami. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi One Piece chapter 1063. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.